Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yaitu Intan Wijaya Internasional atau INCI. Sebetulnya ini tidak di dalam kondisi uptrend, tapi kelihatannya dia sudah mulai masuk ke stage 2 gitu ya. Nah, ini polanya biasanya stage 4, ini ada stage 1, stage 2, stage 3 nya sebentar, stage 4 ini stage 1, dia mulai ke stage 2. Jadi sebetulnya cukup hidup, tapi takutnya dia bakal ditidurin pelan-pelan seperti ini gitu ya. Tapi biasanya kalau udah ada spike-spike seperti ini, ada kemungkinan dia bisa naik lagi gitu. Dan kalau kita ingin mencari saham yang naiknya cepat gitu ya, yang sehari berapa puluh persen gitu ya, ya harus mencari saham-saham yang seperti ini gitu ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, misalnya kalau di Instagram seperti apa itu, jadi saham-saham yang naiknya tinggi itu selalu di highlight gitu. Padahal ya itu kalau dilihat dari perusahaannya, sahamnya saham yang enggak terlalu ini ya. Nah ini kayak lihat, ini tadinya bahkan saham tidur ya di 50 gitu, tapi ketika mulai masuk stage itu uptrend, di sini dia break, terus tiba-tiba naik 20-an persen gitu. Nah, kan jadi saham-saham seperti ini. Cuman kalau ini bagusnya dia uptrend ya. Tapi ini dari saham tidur udah pasti. Kalau saham tidur ya ini MA 150 sama MA 50 nya nggak kemana-mana, lurus. Pas ketika naik ya udah langsung benar posisinya. Berbeda dengan yang tadi gitu ya. Kemarin juga cukup banyak gitu ya mengejutkan si AGII juga dia, karena kalau ini sih bukan sih ini. Karena memang dia ada seperti ini, terus tiba-tiba nih setelah jam makan siang sesi kedua dia di break dengan volume kencang, tiba-tiba harganya udah di sini gitu ya. Kadang kalau seperti itu pilihannya tuh susah gitu ya, kalau kita nggak dapet harga pas di bawah sini, tapi di sini gitu ya risk rewardnya jadi nggak menarik sebetulnya. Jadi kalau ada yang seperti itu ya biasanya tinggalin aja gitu, sabar aja nunggu yang lain. Dan kita balik lagi ke si Inci. Nah, ini tuh ya kejadiannya ya ini ya, gara-gara dia sudah ini nih. Bagusnya adalah dia sudah di stage 1 dulu. Jadi dia di stage 1 dia padat di sini gitu ya, lurus-lurus aja, nggak kemana-mana. Dan yang 50-nya udah mulai mendatar, di sini dia udah mulai naik. Nah, cuman di Nah, akhirnya di sini aja nih yang bakal jadi pertanyaan. Nah, ini sebetulnya kemarin tuh apakah ini dianggap break atau tidak gitu ya. Kalau dilihat dari sini sih ini seolah-olah kayak break. Dan yang di bawahnya pun, nah, jadi ini udah jelas masuk pivot point ya kalau kita melihat sudut pandangnya seperti ini gitu. Tapi kalau kita ngambil dari sini soalnya nggak ada garisnya tuh. Paling dari sini nih ya. Tapi ini pun cuman kena 1-2, nggak terlalu valid gitu. Jadi ya mungkin gambarannya seperti ini gitu ya. Tapi yang jelas volatilitasnya ini udah turun 20-an persen tuh masih oke. Tetapi ketika misalnya ya kalau kita bikin cup atau handle gitu ya, dia di sininya udah di bawah 30% gitu, itu akan menjadi pertanyaan sebetulnya. Apakah dia ada VCP tapi bakal eh, bisa break lagi atau enggak gitu. Di sini tuh udah cukup lumayan gitu ya dia. Supportnya pun ya kelihatan lah di sini gitu ya, di 660. Dan sekarang ya breaknya di sini aja, anggap 700. Kalau bisa break 700 kelihatannya menarik sih untuk dibeli gitu ya. Ya kalau nggak di 700 di ini 690. Jadi sekarang kan garisnya ya dua ini gitu ya. Sekarang harus konfirmasi aja nih volumenya. Sebetulnya dia volumenya bisa naik tinggi. Ya setidaknya di atas MA 50 volume ini nih. Garis ini seenggaknya bisa sampai sana ya, seharusnya bisa naik gitu ya. Cuman kalau saham seperti ini harus nunggu break gitu. Kalau nggak ya diajak tidur gitu, duitnya diam aja terus gitu ya di saham ini, nggak kemana-mana gitu. Karena ya takutnya nanti ya seperti ini nih,
Ini dari Desember sampai Juni, 6 bulan, 7 bulan, 6 bulan diajak diem gitu duitnya. Memang minusnya nggak gede gitu ya, minusnya ya mungkin ya paling minus 1% gitu. Cuman ya diem aja terus duitnya nggak naik-naik. Setelah itu Juni baru dinaikin. Sekarang nih sama nih ya, kan kalau beli di sini pun ini udah sebulan lebih, 1,5 bulan dia diem-diem aja gitu. Sekarang makanya harus nunggu break nih gitu. Dan ini sahamnya nggak terlalu liquid ya. Ini saham bagus tapi sepi. Rencana awal belinya. Kita lihat newsnya saja. Sebetulnya di laporan keuangan bagus ya. Pendapatan naik 32,72%. Laba bersihnya naik 197% dibandingkan kuartal 1 sebesar 3B. Nah, lihat nih, laba bersihnya naiknya tinggi ya. Pendapatan laba kotor tercatat naik, berarti marginnya pun naik. Lihat, sebetulnya bagus banget nih. Q4 pun sama bagus, dia sebenarnya kayaknya perusahaan around gitu ya sepertinya. Dan ini seharusnya menarik gitu ya kalau ada berita-berita seperti ini gitu. Cuman kita lihat aja nih harga sahamnya nih, semoga bisa terbang gitu ya. Apalagi kalau ada volume tinggi nggak usah mikir, kayaknya hit kanan aja, karena kalau yang seperti ini gitu ya biasanya risikonya udah terbatasi gitu. Kita udah tahu nih resiko kita pada saat beli seperti ini gitu ya, kita beli di sini gitu ya, kita tahu nih resikonya seburuk-buruknya kita turun 5% gitu, tapi setidak-tidaknya kita naik sampai sini ya udah 12,5%, risk rewardnya menarik gitu. Jadi kadang kalau buy on breakout nggak boleh ragu gitu ya, walaupun ya pasti ada kemungkinan false break gitu ya. Kemarin yang ada false break itu adalah si Akra. Kemarin sempat direkomendasikan ya kayaknya. Analisanya benar gitu ya. Ini membentuk, dia udah masuk stage 2 full semua. Tapi di sini sebetulnya dia padat. Cuman ini kita harus lihat hariannya sih ya. Coba di sini nih ada nih. Tadi kan udah dibahas ya. Nah, jadi sebetulnya dia benar nih break dari sini, lihat sampai di bawah sampai ke atas, volumenya bahkan tinggi. Cuman akhir-akhir gitu ya di bawah turun gitu, nggak ada lagi yang naikin gitu. Nah, yang kayak gini pasti ada gitu false break. Tapi setidaknya resikonya terbatas, kita beli di sini. Nah, floatingnya segini gitu. Maksudnya kalau kita bisa beli di titik breaknya gitu ya, sebenarnya kita tahu nih resikonya segini gitu ketika false break. Tapi ini udah pasti ada support gitu. Di sini kalau break supportnya, barulah kita harus ambil action untuk ngejual gitu. Jadi kalau bermain buy on breakout seperti ini ya resikonya seperti itu, adalah adanya false break. Tapi kalau ada VCP itu resikonya udah terbatas. Oh, ini dia diuji nih sekali lagi, seharusnya ini hard support sih gitu hari ini, seharusnya bisa naik lagi gitu ya. Ya sampai di mana ini nggak rubah-rubah. Pokoknya kalian lihat sendiri deh gitu ya transaksi hariannya gitu. Nah, dinaikin paginya, set naik terus udah turun kempes gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.